Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Siapa yang bersukacita hari ini? Saya. Yang bersukacita kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Oke. Yuk kita mau memulai ibadah kita hari ini. Semuanya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan hari yang sangat indah. Sekarang kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat lewat ibadah kami hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, yuk semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Jangan tidur-tiduran lagi, jangan sambil makan, tapi kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk kasih tos dulu kanan kirinya. Kasih tos sama papa mamanya. Kasih tos sama diri maminya. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena ku cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena ku cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena ku cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau selalu bersukacita di dalam Tuhan? Saya dong. Kita semua setiap hari harus selalu bersukacita kepada Tuhan. Yuk, sekarang kita mau berlari ya. Berlari bersama-sama ya. Oke ya, ayo. Larilah cepatlah latihan keluarga, api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei jadi tiang garam. Larilah cepatlah latihan keluarga, api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei jadi tiang garam. Larilah cepatlah latihan keluarga, api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei jadi tiang garam. Gak ada yang tahu. Iya. Siapa yang di sini mau jadi tiang garam?
Ih, Sisi gak mau. Holly mau jadi tiang garam. Neftali mau jadi tiang garam? Enggak. Makanya kita harus taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Ayo kita mau siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan pujian ini dulu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami bagi Engkau. Kami sungguh bersuka cita bersama dengan Engkau. Biarlah pujian kami semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Saat ini kami buka hati, pikiran, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi kepada Koko Frans yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap
mengucap dan syukur. mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Seperti biasanya, kita di sini selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyiapkan Alkitabnya, apalagi? notesnya, Satu lagi? tulisnya. Iya, setelah itu kalau mau pipis ataupun mau minum harus diapain dulu, Holly? Pas dulu. Di-pause dulu. Setelah itu berberes, siap-siap, baru di-play lagi. Jangan lupa pada saat di-play harus duduknya yang manis apa tidur-tiduran? Manis. Coba duduk manis gimana? Gimana Neftali kalau duduk manis? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis. Iya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tada! Hai, halo Victorious Kids, Shalom, apa kabarnya? Victorious Kids, peace and joy, yes. Shalom, sabar ya, kita belum bisa ketemu ya. Tapi nanti kita pasti ketemu kok di ibadah offline, di ibadah secara live ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dalam peperangan rohani nih, kita dalam bulan ini kita masih belajar tentang peperangan rohani. Minggu lalu kita udah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Yes, tentang strong and powerful. Keren ya. Strong and powerful. Yes, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu kita dapat dari mana? Dari Tuhan Yesus. Oke, di minggu ini, Kofran akan mengajak adik-adik belajar bersama tentang yang namanya stay and live. Stay and live. Artinya apa sih, Kofran? Stay and live? Setelah kita belajar tentang bagaimana kita harus kuat, minggu ini Kofran mau mengajarkan tentang yang namanya kita bertahan. Tetap tinggal dan bertahan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita semua untuk dalam kita menghadapi masalah ini, di dalam dunia ini kita banyak menghadapi masalah, dan disitulah Tuhan Yesus mau kita stay and live. Artinya kita tetap bertahan, kita tetap tinggal, jangan kabur, jangan lari dari masalah, tapi kita harus hadapi masalah itu, dan yuk kita berperang bersama dengan Tuhan. Peperangan rohani kita melawan segala masalah, segala tipu muslihat iblis. Kalau kita lagi diserang nih sama si jahat, si iblis, kita harus stay, kita harus live, kita harus bertahan, kita harus kalahkan si iblis. Oke, yuk kita buka yuk ayatnya ya, sama-sama di Efesus 6 ayat 11. Kita buka kitabnya Efesus 6 ayat 11. Sudah buka semua? Judulnya masih sama, perlengkapan rohani, armor of God. Keren nggak? Keren ya, firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan selalu keren. Ya, Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan mau dibohongin sama iblis. Jangan mau ditipu sama iblis. Oleh karena itu kita harus bertahan. Ya, kita harus bertahan dan kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti akan menang. Yeay! Siapa yang mau menang? Yes! Victorious Kids semua adalah victorious, namanya aja Victorious Kids, artinya anak-anak yang berkemenangan. Dan kita yakin kemenangan yang kita dapat, yang kita peroleh, itu adalah daripada Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar tentang bertahan dan tetap tinggal. Artinya kita tidak melarikan diri. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan, masalah kita beda-beda ya. Masalah Kofrans berbeda dengan masalahnya adik-adik. Masalah adik-adik berbeda dari
anak-anak Victorious Kids Result berbeda dengan anak-anak kelas Yudea, kelas Samaria. Itu pasti semuanya punya masalah yang berbeda-beda. Ada yang masalah dengan keluarganya, mungkin ada yang nggak cocok sama kakak adiknya, suka berantem, itu juga masalah. Harusnya saling mengasihi, ini malah berantem, itu jadi masalah. Ada juga yang masalahnya apa? Ayo adik-adik punya masalah apa? Mau masuk ke sekolah, sekarang nih lagi mau daftar sekolah, nggak kebagian sekolah yang kita mau, itu juga masalah. Tapi firman Tuhan bilang, dalam menghadapi masalah, kita harus tetap, pertama nih kemarin udah kita belajar tentang strong and powerful. Dan hari ini kita mau belajar tentang stay and live. Kita buka yuk Alkitabnya ya. Ada di Matius 8. Kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judulnya tentang angin ribut diredakan. Kofran bacakan ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Di situ murid-muridnya merasa gelisah pada saat angin ribut itu mengamuk. Murid-muridnya takut. Murid-muridnya mikir, aduh kita mati dong nih. Kita di tengah danau, padahal bukan laut ya. Di tengah danau tapi anginnya gede. Anginnya gede, perahunya udah goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Kayak adik-adik tadi lagi nyanyi puji-pujian tuh. Ada goyang kanan, goyang kiri, semua joget-joget. Ya ini tapi bukan lagi joget, bukan lagi memuji Tuhan. Tapi lagi di atas danau. Waduh, gimana dong nih? Waduh, Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus lagi ngapain adik-adik? Tuhan Yesus lagi ngapain? Coba adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus lagi bobo, lagi soimu, lagi apa? Ngantuk Tuhan Yesusnya bobo. Kenapa Tuhan Yesus bobo? Ayo. Kenapa Tuhan Yesus bobo? Ayo. Tuhan Yesus bobo karena dia tidak dilibatkan. Adik-adik tahu nggak? Murid-muridnya kan semua nelayan. Masalah naik perahu, murid-muridnya merasa dia udah bisa. Merasa mampu menghadapi masalahnya. Merasa, baru danau. Aku biasa mancing, nelayan nyari ikan di mana? Di laut. Wah, tenang dah, Tuhan Yesus udah tidur aja. Untuk soal-soal yang kayak gini, biar kita yang hadapin. Kita bisa. Tapi ternyata mereka ketakutan. Katanya nelayan. Kalau Kofran jadi Tuhan Yesus nih, Kofran akan bilang, katanya nelayan, katanya biasa di laut. Kok takut? Kok baru ama angin aja takut? Tapi Tuhan Yesus nggak begitu. Tuhan Yesus pada saat dibangunin, Tuhan Yesus cuma bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Nah, kadang-kadang kita juga begitu nih. Kita ngadepin masalah kita berasa kita bisa. Kita mampu menghadapi masalah. Entar nih, giliran kita nggak minta pertolongan Tuhan Yesus, kita nggak berdoa. Misalnya nih, kita mau ulangan. Ulangan nih. Kalau matematika mah kecil. Kecil. Aku kan paling jago hitung-hitungan, jadi udah nggak usah berdoa lah. Atau bahkan nggak usah belajar. Matematika nggak usah belajar. Tenang aja, kecil buat aku. Tapi ternyata pada saat kita menghadapinya, ada soal yang kita nggak ngerti. Aduh, ini karena kita nggak belajar, kita merasa kita mampu, kita lupakan sama soal itu, kita nggak pegang bukunya sama sekali, akhirnya kita lupa, jadi masalah buat kita. Dan di saat masalah itu kita baru kaget, aduh ini akibat kesombongan kita, akibat kita
tinggi hati, kita nggak usah belajar, kecil. Gara-gara kayak gitu jadinya kita malah masuk ke dalam masalah, menghadapi masalah itu. Dan disitulah baru kita bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangun. Tadi aja waktu dayung pertama-tama nggak ngajak Tuhan Yesus. Nggak ajak ngobrol Tuhan Yesusnya, nggak minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, temenin, jangan tidur ya, kita mau ini nih, kita mau ini, Tuhan Yesus doain ya, sertain kita. Kadang kita nggak mau melibatkan Tuhan Yesus. Giliran udah ketemu masalah, kita juga baru panggil Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ngajarin begini, pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi angin ribut kita, jangan kabur. Toh murid-muridnya, dia tahu cari pertolongan yang tepat. Pertolongan yang paling tepat ialah dari Tuhan Yesus. Mereka tidak lari, mereka tidak kabur dari masalahnya, tapi mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Aku menghadapi angin ribut, aku menghadapi masalah, aku di sekolah, nilaiku lagi jelek Tuhan. Tolong Tuhan, aku nggak bisa masuk ke sekolah favorit aku Tuhan. Tolong Tuhan. Kita bertahan. Dengan bertahan kita berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Aku nggak punya uang buat bayar uang sekolah Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Tuhan yang sediakan buat kita. Amin. Yes, Tuhan yang akan menolong kita. Jangan kita malah, aduh, nggak ada uang sekolah. Udahlah, aku nggak usah sekolah. Udahlah, aku bunuh diri aja. Aku nangis aja. Aku diam aja di rumah. Enggak, bukan begitu. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Kita lanjutkan ya. Iblis selalu menipu kita. Kan Tuhan Yesus bilang nih, Tuhan Yesus di Efesus bilang di Alkitab, Efesus 6, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pada saat kita menghadapi masalah, iblis tuh sering ngebohongin kita. Bohonginnya gimana? Udahlah, kamu pasti hancur. Kamu pasti kalah. Kamu pasti nggak naik kelas. Kamu pasti jadi anak-anak yang nggak berguna. Kamu akan jadi anak yang bodoh, anak yang nggak pinter. Itu iblis. Iblis tuh kerjaannya tuh cuman bisa bohongin kita. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Tapi iblis selalu membilang kita, kamu mah lemah, kamu mah miskin, kamu mah susah, kamu mah bodoh, kamu mah gak pinter, kamu mah jelek. Itu iblis kerjaannya. Jadi adik-adik jangan pernah mau ditipu iblis. Si iblis itu jahat, si iblis itu licik. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis, ya. Jadi pada saat iblis menipu kita, mulai menuduh kita, mulai menjudge kita harus bertahan. Dalam tinggal tenang kita akan bertahan dan kita akan melawan iblis. Kalahkan iblis, kita maju. Kita dengan kekuatan daripada Tuhan, lawanlah si iblis. Oke? Kita lawan si iblis sama-sama. Nah, minggu lalu kan juga udah diajarin tuh di Ciherliati ya, mengajarkan tentang kisah Yosua. Bagaimana Yosua punya kekuatan, bagaimana Yosua powerful di menghadapi bangsa Israel. Nah, di sini juga kita mau belajar tentang kisah Yosua. Yosua adalah pribadi yang kuat. Selain dia kuat dan powerful, strong and powerful, Yosua juga dia tetap bertahan. Bisa nggak kalau Yosua nih, kalau adik-adik pikir ya, pada saat menghadapi bangsa Israel, kan ceritanya Yosua tuh menggantikan Musa. Pada saat menggantikan Musa, bisa nggak Yosua milih, ngadepin bangsa Israel, aduh, bangsa yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, aduh, mendingan aku, udah deh, jangan pilih aku. Bisa nggak Yosua seperti itu? Sebetulnya bisa, tapi Yosua tidak melakukan itu. Yosua punya karakter yang strong dan powerful, sehingga dia bisa stay and live. Yosua tetap bertahan. Yosua tetap maju sama bangsa Israel sampai bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Oleh karena keteguhan hati Yosua lah, makanya bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh karena itu Yosua tidak lari. Yosua tetap di padang gurun bersama dengan bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak hidup di padang gurun? Enak atau enggak? Siapa yang pernah tinggal di padang gurun?
belum pernah ya? Di padang gurun itu nggak enak adik-adik. Di padang gurun itu nih ya, Ko Frans kasih tahu nih, katanya orang-orang yang pernah ke sana, dan menurut kisah di Alkitab nih, itu kalau siang panas, bukan panas, tapi panas banget. Waduh, aduh ini kulit dari putih bisa berubah jadi hitam. Rambut dari hitam berubah jadi apa? Bule. Gara-gara apa? Panas banget. Tahu dong panas banget. Jadi aduh pokoknya nggak enak deh. Gerah gitu bawaannya. Terus semua pasir-pasir itu kalau lagi ada angin kencang itu mata bisa kelilipan. Badan jadi nggak enak. Namanya padang gurun. Nggak enak. Malam nih, kalau malam dingin banget. Pernah nggak pakai AC? Terus adik-adik nggak pakai selimut? Itu kan dinginnya nggak enak ya. Dingin banget, apalagi habis mandi, sampai kedinginan begitu. Itulah di padang gurun, dingin kalau malam, dingin banget kalau siang, panas banget. Itu kalau tubuh kita nggak terbiasa, kita bisa sakit, bisa meriang gara-gara sekali panas, kepanasan, sekali dingin, kedinginan. Jadi siang nih keringetan, habis keringetan belum sempat mandi, udah kedinginan, anginnya kenceng, jadi masuk angin. Itu di padang gurun, itu tidak enak. Tapi Yosua tetap bertahan. Yosua udah suasananya nggak enak, hawanya nggak enak. Udah gitu menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Alkitab mencatat bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dikasih air, minta makan. Dikasih makanan mana? Roti dari surga. Enak itu roti sebetulnya, Ko Frans yakin. Minta daging. Udah dikasih daging. Minta yang lebih enak lagi. Minta macam-macam. Itu bangsa Israel disertai sama Tuhan luar biasa. Kalau siang lagi panas-panasnya, Tuhan kasih tiang awan. Tiang awan biar apa? Biar adem. Sebetulnya udah mendingan daripada panas banget udah dikasih awan. Tapi bangsa Israel tidak bersyukur. Bangsa Israel malah mengeluh. Malah maki-maki Tuhan. Dia bilang, lebih baik kita mati di Mesir daripada harus hidup di padang gurun, mati di padang gurun. Di Mesir tuh banyak daging, banyak apa, ada steak, ada barbecue, wah semuanya yang ini. Dia nggak tahu kalau dia lupa kalau di Mesir itu jadi budak. Namanya jadi budak, disuruh kerja apa ya kerja. Dibayar nggak dibayar, dikasih makan seadanya. Itu jadi budak, tapi mereka lupa karena mereka taunya bersungut-sungut. Jadi membandingkan terus dengan apa yang ada di belakangnya. Terus kalau malam nih udah dingin, Tuhan kasih tiang api biar hangat. Itu Tuhan udah menyertai dengan luar biasa. Tiap pagi mereka ambil mana. Dapat roti gratis, roti dari surga. Adik-adik pernah dapat roti dari surga? Belum pernah kan? Datang pagi-pagi buka pintu, ada roti di depan rumah. Tinggal makan. Itu yang dipelihara oleh Tuhan bangsa Israel sedemikian rupa, tapi masih mengeluh. Masih marah-marah sama Tuhan. Adik-adik, kita dalam hidup ini, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, jangan pernah mengeluh. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Kita ini anak-anak yang lebih daripada pemenang. Jadi dalam menghadapi masalah kita percaya, masalah boleh ada, tapi Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberikan jawaban buat kita. Masalah dalam hidup kita ini tidak akan memusnahkan kita, tidak akan mematikan kita, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Adik-adik ingat, kalau lagi menghadapi masalah, ingat, dulu Tuhan pernah menyertai kita sampai kita saat ini nih. Tuhan udah menyertai. Kalau Ko Frans sudah 32 tahun misalnya. Tuhan sudah menyertai Ko Frans 32 tahun. Dan Ko Frans yakin di tahun ini pun Tuhan akan menyertai. Di tahun depan pun Tuhan menyertai. Di tahun depannya lagi Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai adik-adik juga. Adik-adik misalnya sudah sampai tahap SD. Kelas 1, kelas 2. Percaya, di kelas 3 Tuhan juga akan menyertai. Mungkin ujian pasti ada. Nggak mungkin dong naik kelas nggak ada ujian. Naik kelas pasti ada ulangan. Pasti ada ulangan, ada ujian, ada cobaan, ada tes. Atau ada PAT,
penilaian akhir tahun. Tapi hadapi, stay and live, hadapi dan bertahan. Kita belajar sebisa kita. Tuhan yang akan memberikan hikmat buat kita. Tuhan yang akan menolong kita, memberikan jawaban dalam setiap permasalahan kita. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu dalam apapun. Masalah kita berbeda-beda. Masalah yang adik-adik hadapi dengan Kofran hadapi berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang akan memberikan jawaban buat kita semua. Tuhan Yesus akan memberikan jawaban buat Kofrans. Tuhan Yesus juga yang akan memberikan jawaban buat adik-adik. Buat setiap adik-adik yang ada menonton acara ini, Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Oleh karena itu kita harus stay and live. Kita sudah dikasih kekuatan, strong and powerful. Oleh karena itu kita juga harus stay. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan kita bertahan, kita hadapi masalah kita bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Yang terakhir, stay and live, agar kita punya kekuatan dalam menghadapi angin ribut. Apapun yang menjadi angin ribut, adik-adik, yang menerpa dalam kehidupan, dalam setiap langkah hidup adik-adik, dalam apapun yang adik-adik lakukan, mungkin ada masalah, kita stay and live. Stay and live, agar kita punya kekuatan untuk selalu percaya kalau Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan yang akan menolong kita semua. Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan kemarin sudah menolong, Tuhan yang sama juga akan menolong kita hari ini. Tuhan yang sama akan menolong kita pada besok hari. Percaya, Tuhan pasti menolong kita. Stay and live, agar kita dapat melawan dan membedakan mana tipu muslihat iblis. Kalau iblis bilang, kamu bodoh, kamu nggak naik kelas, kamu akan mati, kamu akan miskin, tolak dalam nama Yesus dan katakan kepada iblis, kita bertahan dengan kekuatan daripada Tuhan, aku akan menjadi anak yang pintar. Dengan kekuatan daripada Tuhan, aku akan jadi anak yang berhasil. Dengan kekuatan daripada Tuhan, aku akan maju dan menang. Jangan pernah dibodohi oleh iblis. Stay and live membuat kita melawan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, bahkan roh-roh jahat. Jadi adik-adik jangan takut. Kalau harus ke kamar mandi sendirian, gelap-gelap, jangan takut. Karena kita punya Tuhan Yesus. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Stay and live. Dan kita menang melawan tipu muslihat iblis. Kita baca ayat terakhir di Yohanes 15, ayat ke-5. Yohanes 15, ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Ini tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus tetap tinggal dan bertahan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan menang. Bersama dengan Tuhan kita akan hadapi masalah-masalah kita. Kita akan melawan si iblis dan kita akan menang. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang menghadapi angin ribut. Tuhan yang sama juga akan meredahkan angin ribut yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita merasa masalah kita sudah terlalu berat. Tuhan, nggak mungkin nih aku bisa lewatin di bulan ini. Aku nggak mungkin bisa lewatin di tahun ini. Aku nggak yakin Tuhan, aku nggak tahu Tuhan aku harus. Iblis itu yang bikin kita nggak yakin. Iblis bikin kita kalah. Oh iya, emang kamu begitu. Kamu memang bodoh. Kamu memang sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah melakukan dosa. Kamu pasti masuk neraka. Kamu pasti mati. Kamu pasti kalah. Tapi Tuhan yang bilang, Tuhan yang sama yang sudah meredahkan angin ribut. Tuhan yang sama juga akan meredakan masalah yang kita hadapi. Tuhan yang sama yang akan menolong kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Oleh karena itu, Victorious Kids, kita harus belajar untuk strong and powerful. Setelah strong and powerful, kita stay and live. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap ujian. Mungkin kita besok harus hadapi ujian. Atau yang kemarin sudah menghadapi ujian, itu Tuhan sudah menolong. Di tahun depan, Tuhan juga pasti akan menolong. Mungkin adik-adik bingung, aduh Kofran,
nih minggu tahun depan gimana nih? Kita masih belajar online. Kita harus belajar dari rumah. Hadapi. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita tetap bisa menjadi anak yang berhasil. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kita tetap menjadi anak yang pintar. Tuhan menjadikan kita semua anak-anak yang berkemenangan. Victorious kids, peace and joy. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak yang berkemenangan, kita harus memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Menang atas tipu muslihat iblis, dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menolong saya menghadapi masalah A, menghadapi persoalan B, menghadapi ini dan itu. Tuhan sudah menolong saya. Tuhan juga akan menolong kamu. Tuhan juga akan menolong teman-teman kamu. Oleh karena itu, jadi saksi buat Tuhan. Kita udah belajar tuh. 2 bulan yang lalu kita belajar bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Dan ini juga kita setelah kita menang, ceritakan kemenangan kita supaya kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini selesai, dan Kofran mau kasih satu ayat hafalan buat kita semua, yaitu dari Efesus 6 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Sebelum kita tutup dalam doa, kita baca ayat hafalannya sebagai ayat hafalan kita minggu ini. 2, 3, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, tidak lihat Alkitab. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin untuk firman Tuhan. Di sebelumnya kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama tetap tinggal dengan Engkau, kami yakin kami punya kekuatan dan kami bisa menghadapi, kita bertahan menghadapi setiap percobaan, setiap masalah, setiap godaan daripada si iblis. Setiap kali iblis mendatang menggoda kita, menuduh kita, menghancurkan kita, kita bisa bertahan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami akan melawan si iblis. Kita kalahkan iblis, kita hancurkan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami semua. Tuhan bahkan sudah memberikan kami kemenangan, dan kami ini anak-anak yang lebih daripada pemenang. We are victorious kids, more than victory. Kita lebih daripada menang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap Victorious Kids, anak-anak Victorious Kids Tuhan, mendapatkan berkat daripada Tuhan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Apapun masalah yang dihadapinya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyelamatkan mereka semua. Engkau memberkati papa mamanya, mungkin saat-saat ini juga sedang menghadapi masalah, baik pekerjaannya, baik usahanya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga Tuhan yang sama yang akan menolong. Mungkin bisnisnya kena angin ribut, tapi Tuhan yang sama juga akan menolong meredakan angin ribut itu. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita maju dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh setiap masalah kami hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang menolong, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. God bless you. See you. Yeay, kita sudah sampai. Kok deket ya? Ternyata deket ya? Iya. Victorious Kids, peace and joy. Oh, suaranya nggak kedengeran ya, Holly? Neftali nggak kedengeran ya? Cuma kedengeran suara kita ya? Kita ulang ya. Victorious Kids, peace and joy. Gimana tadi firman Tuhannya? Seru banget kan? Iya. Pasti
pasti seru lah. Firman Tuhan bukan hanya untuk seru-seruan, bukan hanya untuk didengarkan, tapi juga harus apa, Holly? Dilakukan. Ayo adik-adik, teman-teman Victorious Kids yang manis-manis semuanya bangkit berdiri lagi ya. Karena kita akan menaikkan pujian kita lagi untuk Tuhan Yesus. Pakai gerakan ya. Kita semua diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak yang taat dan juga anak-anak yang baik. Ya, berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Mari sekarang kita mau berdoa. Kita akan doa tutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Papa, Mama, keluarga kami. Kami bersyukur Engkau sudah mencukupi segala kebutuhan dan juga keperluan kami. Terus berikan tubuh yang sehat bagi setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang saat ini masih berusaha dan berjuang melawan virus corona. Kami percaya kami adalah anak-anak yang kuat. Kami bisa menghadapi setiap permasalahan itu bersama dengan Engkau. Dan kami bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk persiapan setiap kami yang akan memulai sekolah kami secara online mulai dari esok. Berikan kepada kami hikmat, kepintaran, kerajinan, agar kami bisa bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Sekarang kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini dimanapun engkau ditempatkan, biarlah engkau boleh menjadi saksinya, engkau boleh menjadi berkatnya, engkau boleh menjadi alatnya yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun orang melihat engkau, mereka boleh melihat kemuliaan Allah terpancar dari diri engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur dan kita menyambut berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. See you next week. Happy Sunday. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.